يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ya ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surahul-Azim. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa mengikuti sebuah majelis ilmu, yaitu kajian tafsir Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini sebagai pembicara adalah Ustadz In'am Anis, dan tafsir Al-Quran yang akan dibahas oleh beliau nanti adalah surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22. Semoga kehadiran kita di dalam majelis ini walaupun via online ya, juga mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga juga orang-orang mukmin yang selalu istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan termasuk di dalamnya. Baik, pemirsa Trunojoyo TV yang berbahagia, langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz In'am Anis untuk membahas tentang surat Al-Ahzab ya, ayat 21 hingga 22. Silakan Ustadz In'am Anis untuk menyampaikan tafsir surat Al-Ahzab ayat 21 hingga 22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itu kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafaatil udma,
manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan syafaat kepadanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan liwaul hamdi, bendera Allah memimpin umatnya ketika menghadap saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22. Ayat ini adalah ayat yang biasa dibacakan. Ayat ini adalah ayat yang biasa masuk di bulan Rabiul Awal, di mana kita tahu bahwasanya bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan hadhil ayatul karimah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini aslun kabirun, dasar yang besar atau pondasi atau pokok yang besar dalam mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Baik mensuri tauladani perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi amrun tabaraka wa ta'ala an-nasa bita'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzabi fi sabrihi wa musabiratihi wa murabitatihi wa mujahidatihi wa intidarihi al-farja li Rabbi azza wa jalla salawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumid. Dengan ayat ini, dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, umat Islam atau orang-orang yang beriman untuk senantiasa mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaumal Ahzab. Ini terkait dengan Yaumal Ahzab. Yaumal Ahzab itu adalah hari di mana terjadi perang Ahzab, atau kita juga kenal dengan perang Khandaq. Perang di mana kaum muslimin itu bertahan menggali parit yang panjang. Di dalam perang ini
di dalam perang Ahzab atau perang Khandaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengambil pelajaran di sini. Pelajaran dalam sisi apa? Ternyata uswaik yang diambil dari baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya sekedar pada kondisi-kondisi normal. Misalkan kita enak, makan enak, tidur nyaman, begitu, bergaul santai, kemudian kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu kayaknya melempem saja, enak-enak saja kita mengikuti. Tapi lain persoalannya, manakala ketika kita ada persoalan-persoalan yang pelik, ada ancaman, ada goncangan, ada tantangan, kita diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW ini menjadi ujian. Jadi uswatun hasanah itu ternyata ketika mengangkat ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 21 ini ternyata uswatun hasanah dihubungkan dengan perang Khandaq. Di mana di dalam perang Khandaq itu Yaumal Ahzab fi sobrihi wa masabiratihi wa murabitatihi wa mujahadatihi wa intidaril farjah min Rabbi azza wa jalla. Nah, di dalam perang Ahzab itu kita diminta untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam kesabarannya, dalam ketekunannya, kemudian juga dalam ikatannya, kekokohannya antara satu dengan yang lain. Wa mujahadatihi, dalam semangatnya, wa intidarihil farj, dan juga dalam hal optimisme menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelaskan ini, kita sedikit merefresh seperti apa sih perang Khandaq. Di mana perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Setelah perang Uhud, kemudian perang Uhud itu kan 3 Hijriah, kemudian 5 Hijriah terjadi perang Khandaq itu, di mana waktu itu dia kemudian menggalang dukungan musuh-musuh yang lain, mencari musuh bersama. Dia masuk ke kabilah-kabilah Quraisy, masuk ke kabilah-kabilah Ghatfan, itu bersama ya, bersatu bersama-sama menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Ketika mereka sudah sepakat pada satu hari yang ditentukan, kemudian mereka bersama-sama menyerbu Madinah sebanyak 10.000 pasukan. 6.000-nya dari suku Ghatfan dan sekutu-sekutunya, kemudian 4.000-nya dari kaum kafir Quraisy dan sekutunya. Total 10.000 musuh Islam berangkat menyerang Madinah. Ditambah lagi orang Yahudi yang ada di Madinah itu yang berkhianat, suku Quraidah itu juga mendukung. Dan kemudian sementara umat Islam waktu itu pasukannya sekitar 3.000. Jadi 1:3 lebih. Apa yang terjadi kondisi seperti itu? Sudah ada pasukan besar seperti 3 kali lipatnya datang menyerang Madinah. Sebelumnya diawali kekalahan di perang Uhud, ditambah lagi pengkhianatan suku Bani Quraidah itu, maka yang timbul adalah kepanikan, kemudian kegelisahan, kan begitu. Wah, ini kekhawatiran macam-macam berkecamuk dalam diri kaum muslimin.
Kemudian Salman Al-Farisi itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk menghadapi pasukan mereka itu bikin parit panjang begitu ya. Panjangnya sepanjang 5.000 hasta. 5.000 hasta, satu hasta itu kan 0,45 ya. 0,45 meter atau setengah meter lah. Kalau 5.000 itu sekitar 2 kilo lebih. Bayangkan bikin parit sepanjang 2 kilo lebih. Panjangnya, lebarnya sekitar 4 meter lebih. Dalamnya juga 4 meter lebih. Jadi semacam kanal begitu. Sepanjang kanal sepanjang 2 kilometer. Dan oleh Rasulullah diberikan tugas. Setiap 10 orang dia menggali sepanjang kalau 40 hasta sekitar 20 meter. Jadi 20 meter panjang dalam 4 meter lebih, lebar 4 meter. Ya seperti sungai. Setiap 10 orang menggali. Dan kita tahu bahwasanya di perang Khandaq itu cuaca tidak mendukung. Kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Ditambah lagi angin yang tidak bersahabat. Persediaan logistik pun juga terbatas. Ini masa-masa yang sulit yang dihadapi. Alhamdulillah dalam waktu 6 hari itu sepanjang 2 kilo itu bisa selesai bikin parit itu. Ketika musuh-musuh Islam, musuh koalisi itu dari suku Ghatfan sama kafir Quraisy itu sebanyak 1.000 pasukan nyampe ke situ tidak bisa menyerang gitu, tidak bisa menyerang. Dia mengepung kaum muslimin yang ada di Madinah gitu. Yang terjadi paling saling panah gitu. Saling panah gitu. Dan bertahan begitu. Saling panah dan bertahan. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana itu adalah memang ada sesuatu yang ada di dalam diri kaum muslimin itu membutuhkan kesabaran di sana, membutuhkan keteguhan, keistiqomahan, menjaga itu. Kalau tidak dijaga kan bisa menyeberang mereka itu. Makanya pasukan panah itu senantiasa mengintai itu, menjaga jangan sampai kaum kafir Quraisy termasuk sekutunya itu masuk nyebrang ke Madinah. Kemudian kesulitan juga, semangat yang teguh serta senantiasa percaya dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi di mana di perang Khandaq itu, di mana terkait dengan ayat ini. Asbabul nusulnya gitu. Walihada qala ta'ala lilladzina taqallaku wa tadajjaru wa tazalzalu wa tarabu fi amrihim yaumal azab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, lilladzina, kepada orang-orang yang beriman, orang Muhajirin dan Ansor itu. Taqallaku, tadajjaru, tazalzalu. Artinya yang mereka yang kondisinya lagi khawatir, lagi mungkin ada yang khawatir, ada yang jenuh begitu, tergoncang hatinya, perasaan, pikirannya tergoncang semua. Kemudian juga semua tidak tenang, terganggu. Fi amrim, dalam urusan mereka, fi yaumil azab. Jadi ketika kondisi kaum muslimin seperti itu, terguncang, khawatir, panik dan segala macam itu, ditambah lagi begini, kepanikan itu terjadi karena selain ada serangan musuh dari luar, mereka juga mendapatkan atau mendengarkan bisikan-bisikan orang-orang munafik itu yang senantiasa melemahkan kaum muslimin. Mereka mengatakan ya ini janji-janji Allah itu hanya sekedar tipu daya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab 12 itu, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura gitu. Jadi apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanyalah illa ghurur, hanya tipu daya saja, kata orang munafik. Itu munafik itu menyuruhkan menggembosi kaum muslim dan lalam.
Jadi begitulah hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Betul-betul mengalami gonjangan-gonjangan yang hebat yang dialami oleh kaum muslimin. Kemudian Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri kalian, kepada kalian fi Rasulillah, terhadap diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi bagaimana Rasulullah ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti itu dapat suri tauladan di sana. Ai halla iktadayaitum halla iktadaitum bihi wa ta'saitum bi syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Halla iktadaitum bihi, apakah tidak kamu meniru wa ta'saitum bi syama'ilihi, dan mengikuti apa saja yang dibawa, apa saja yang dilakukan ketika ada firman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu bagi kalian uswatun hasanah. Telah sungguh ada suri tauladan yang baik. Itu maknanya ada halla iktadaitum bihi wa tasaitum bi syama'ili. Apakah tidak kamu meniru begitu? Sama seperti ini misalnya, sungguh sate ini enak, sungguh sate ini, artinya mafhum mukhalafahnya itu ketika ada kalimat sungguh sate ini, tidaklah kamu mau makan, kan begitu, tidaknya kau mau makan sate itu. Sama seperti ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, tidakkah kamu meniru dan mengikuti semua apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini tafsir di dalam kitab Ibnu Katsir. Walihada qala ta'ala, maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman, kepada siapa? Liman itu kembali lagi kepada badalnya kepada lakum, pada kalian kaum muslimin. Kana yarjullah, yang senantiasa mengharapkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan imbalan-imbalan atau pahala-pahala yang besar atau ganjaran Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, wa dzakarallaha katsira, yang senantiasa menyebut nama Allah yang banyak. Tsumma qala ta'ala mukhbiran an ibadihil mu'minina al-musaddiqin yaw'audillahi lahum wa ja'alul 'aqibata hasilatan lahum fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan an ibadihil mu'minin musaddiqin, kepada hamba-hamba yang mukmin, yang shadiq, yang benarnya akan janji Allah Subhanahu wa taala, waja'al aqibah hasilatan lahum fid dunya wal akhirah, di mana Allah akan memberikan janji-janjinya berupa kesuksesan bagi mereka, kemenangan bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Faqala ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, ketika orang-orang mukminin itu melihat al-azab, perang azab mengitari mereka, ini janji Allah, ini janji Allah kepada kita, janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi orang-orang yang beriman, orang Ansar maupun Muhajirin, ketika mereka mengalami goncangan,
mengalami ancaman, kegelisahan, kekhawatiran, ditambah lagi pengkhianatan dari orang-orang Yahudi, orang-orang munafik di situ, bukan kemudian orang-orang beriman itu, kaum muslimin dan ansor, muhajirin dan ansor itu, dia berpatah semangat, tapi dia semakin semangat, semakin semangat, semakin kokoh imannya. Mereka berkatakan, qalu ma hadza wa'adallahu wa rasul, ini janji Allah. Jadi ketika datang ujian yang besar bertubi-tubi itu, mereka malah mengatakan ini nih janji Allah sebentar lagi. Sebentar lagi. Janji Allah akan datang ini. Jadi mereka meyakini ketika ujian itu semakin besar dan semakin besar, mereka alami dan berada di hadapan mereka meyakini bahwasanya janji Allah segera tiba. Sama halnya dengan kondisi kita saat. Kalau umat Islam saat ini tidak diberikan ruang, diintimidasi, dikriminalisasi, bikin badan hukum saja dibredel, maksudnya, kemudian difitnah segala macam. Pokoknya hampir tidak ada ruang bagi umat Islam untuk melakukan dakwah gitu. Dan bagi orang-orang yang beriman seharusnya mereka berucap sebagaimana orang-orang muhajirin dan ansor ketika di perang Khandaq itu. Hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Seharusnya kita berucap seperti itu. Dan umat Islam seharusnya semakin besar goncangan itu, semakin besar tantangan itu, maka janji Allah, pertolongan Allah akan semakin dekat. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya membenarkan itu. Dan sungguh benar apa yang telah dijanjikan, difirmankan maupun disabdakan oleh Rasulullah SAW. Difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Qatadah ya'nuna qaulahu ta'ala fi surat Al-Baqarah. Ibnu Abbas dan Qatadah itu mereka mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, atau menyesuaikan firman itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira, kamu menduga Allah akan memasukkan kamu di dalam surganya? Padahal belum ditimpakan oleh Allah kepada mulbasa wadurra wazulsin. Mereka ditimpa malapetaka, ditimpa musibah, ditimpa goncangan-goncangan yang dahsyat, hatta yaqulur rasul walladzina amanu, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau mengatakan, mata nasrullah, sampai kapan datangnya pertolongan Allah? Kemudian dijawab, ala inna nasrullah, jawab oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat. Artinya ketika ujian itu semakin besar, goncangan itu semakin terasa, maka pertolongan Allah akan segera tiba. Jadi ini yang yang ditunjukkan oleh kaum muslimin di saat terjadi perang Khandaq. Jadi ketika kita menjadikan uswatun hasanah, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, kita wajib mengikuti aqwal Rasul, af'al Rasul, dan ahwal Rasul itu di masa lapang maupun di masa sempit. Bahkan ketika masa sempit ini seharusnya lebih kokoh, lebih kuat keyakinannya bahwasanya janji Allah akan segera tiba.
insya Allah akan segera hadir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang mengatakan bahwasanya itu janji Allah itu adalah gurur, gitu, gurura, gitu. Hanya segera tipu daya, itu tidak mempan, gitu. Tidak mempan. Gitu. Karena ternyata umat Islam ketika mendapatkan goncang-goncangan itu, mendapatkan ujian-ujian yang berat itu, dia malah semakin kokoh, gitu ya. Semakin kokoh. Nah, ini yang harus dijadikan pelajaran bagi kaum muslimin, umat Islam sedunia itu, bahwasanya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dilakukan baik di dalam kondisi lapang maupun kondisi, khususnya di dalam kondisi sulit. Gitu. Makanya di dalam perang fi sabrihi wa masabiratihi wa marabitatihi wa mujahidatihi wa intidaril farjah. Jadi mencontoh kesabarannya Rasulullah. Bagaimana kekokohannya kaum muslim waktu itu, kemudian kesulitannya, kemudian keyakinannya akan datangnya pertolongan Allah, itu akan ditanyapkan, ditunjukkan di dalam perang Khandaq. Satu ketika karena memang sulit ya, masa sulit, sahabat itu ada yang bikin makanan yang hanya terbatas. Kemudian membisiki Rasulullah, ini ya Rasul, makanan cuma sedikit. Mungkin tidak bisa mengajak semua sahabat-sahabat yang berjaga di parit-parit itu, hanya sebagian saja begitu. Ternyata tidak yang dilakukan, maksudnya diminta diam-diam saja, hanya ngajak beberapa sahabat. Ternyata tidak dilakukan demikian oleh Rasulullah. Rasulullah malah berdiri menyampaikan secara terbuka, dan subhanallah, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Walaupun makanan sedikit itu terbagi kepada semua pasukan-pasukan. Mereka merasakan itu sedikit tapi mengenyangkan. Dibagi sedikit-sedikit tapi mengenyangkan. Itu adalah keberkahan-keberkahan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Artinya kalau kita mau mencontoh sikap empati seorang pemimpin itu harus dimunculkan. Ketika sulit dia harus merasakan kesulitan. Tidak seperti sekarang begitu. Di saat masyarakat itu mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan mencari nafkah, mendapatkan penghasilan karena pandemi ini, malah sebagian penguasa tokoh-tokoh yang diuang itu, ini tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita teruskan ya. Ai hadza ma wa'adana Allah wa rasul minal ibtila'i wal ihtibari wal imtihan alladhi yaqubun nasrul qarib. Hadza ma wa'adana Allah wa rasul min ibtila' wal ihtibar wal imtihan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala di saat kaum muslimin menderita, diterpa dengan berbagai macam ujian-ujian, yang kubuhun nasrul qarib, di mana Allah akan memberikan pertolongan yang dekat, menjanjikan menyuguhi pertolongan yang dekat yang akan datang kepada mereka. Walihada qala ta'ala, oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sadaqallahu wa rasuluh. Jadi benarlah apa yang telah difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Qala ta'ala, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadahum, dan tidaklah bertambah dalam diri mereka. Apa yang bertambah itu? Maksudnya yang tidak bertambah itu apanya? Uddaik wa syiddah. Kesusahan itu tidak bertambah. Artinya mereka tidak malah semakin susah, merasakan kesusahan, tidak. Tidak galau mereka itu. Malah sebaliknya, illa imanan. Melainkan bertambah keimanan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasliman, ai inqiyadan li awamirihi wa ta'atihi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi. Jadi ini yang harus dicontoh.
Ketika kaum muslimin saat ini mengalami kondisi-kondisi sulit, mengalami serangan-serangan dari musuh-musuh Islam yang nyata, kemudian juga orang-orang munafik yang senantiasa mencoba menggerogoti iman kaum muslimin, ditambah lagi orang-orang kafir yang ada di sekitar kanan kiri itu yang kemudian semakin menimbulkan banyak kesulitan, banyak kesedihan, kekecewaan yang dialami oleh kaum muslim. Seperti sekarang misalkan dimunculkan ide jalan Kemal Atatürk. Padahal kita tahu Kemal Atatürk atau Kemal Pasha itu adalah pengkhianat kaum muslimin, laknatullah alaih. Dia adalah pengkhianat yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang meruntuhkan khilafah Islami, yang kemudian banyak kerusakan-kerusakan yang dialami oleh kaum muslimin dan banyaknya lenyapnya ajaran-ajaran Islam itu. Salah satunya adalah peran Kemal Atatürk itu. Malah dijadikan sebagai nama jalan. Ini adalah ulah-ulah orang-orang yang berupaya untuk memadamkan cahaya-cahaya Islam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya di bulan Rabiul Awal ini, kita harus benar-benar mencontoh Rasulullah SAW. Tidak hanya sekedar mengingat, menyemarakkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, tapi betul-betul mencontoh yang muncul dalam diri, dari hati. Memang pertama kali yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ketika kita ingin mencontoh Rasulullah SAW adalah munculkan dalam diri itu keyakinan, kesadaran bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Memang Nabi Muhammad itu adalah basyarun, namun laisa kal basyar. Nabi Muhammad itu memang manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kal yakut bainal hajar, seperti batu mutiara yakut itu di antara batu-batu yang beda. Nabi Muhammad itu tidak seperti manusia yang lain. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali kita menyifati Nabi Muhammad itu sebagaimana manusia-manusia yang lain. Seperti tahun yang lalu sempat ada tokoh-tokoh yang tidak beres itu mengatakan Nabi Muhammad belean, membuat ini, kalaupun dia bermain kadang juga suka naik pohon dan bisa jadi macam-macam seperti manusia-manusia yang lain gitu. Karena hanya tinggal bersama kakeknya. Biasanya anak yang tinggal bersama kakeknya seringkali ditelantarkan atau saking sayangnya dibiarkan begitu saja. Ini su'ul adab. Ini adalah kata-kata atau kalimat yang tidak pantas ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan Nabi Muhammad itu jauh sebelum manusia ini. Sudah menyiapkan. Artinya tidak sembarangan milih-milih orang, tapi jauh sebelum. Wajar kalau kemudian setiap kali Rabiul Awal atau bulan Maulid itu kalau kita membacakan surah Al-An'am, Mahalul Qiyam itu senantiasa untuk menumbuhkan menumbuhkan keyakinan, kepercayaan terhadap baginda Rasul, mulainya dengan memuji gitu, memuji beliau gitu. Walaupun ada sebagian yang tidak sepaham gitu, tapi tidak ada masalah begitu, tidak ada masalah. Yang ini kita ambil hikmahnya saja. Seringkali ketika ada pembacaan surah Al-An'am kan diawali dengan fantazal anshu turaba wa istibashara wazdadal kursi aibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara
fahtazal arsyu taraba wastinsyara. Arsy itu bergoncang karena bahagia mendengar kabar bahagia. Wasdadal kursiyya haibatan wa waqara. Kursi singgasana Allah Subhanahu wa taala itu semakin menunjukkan kewibawaannya. Wa amtalatis samawati anwara, langit itu terasa terang benderang. Wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfar. Jadi para malaikat bergemuruh memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kaum muslimin biasanya kalau ini di jamiah-jamiah hadian ya, kemudian bersama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, menirukan bagaimana para malaikat-malaikat itu bertahlil wa tahmid, memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan walam tazal ummuhum tara'an wa min faqri wa fadli ila nihayati tamami hamlih. Walam tazal ummuhu tara'an wa'an. Ummi Nabi Muhammad itu tidak henti-hentinya melihat keajaiban-keajaiban, fadilah-fadilah yang sejak kehamilannya yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, ila nihayati tamami hamli, sampai sempurna kehamilannya. Ini adalah keajaiban-keajaibannya. Nah, tentu kita tidak perlu memperlanjang perdebatan. Nah, ini yang jelas, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menumbuhkan kepercayaan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya beliau itu adalah manusia terbaik, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatuhu shollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengucapkan sholawat walaupun tidak harus ketika di bulan Rabiul Awal ini. Setiap saat kita bisa membacakan itu, mengucapkan sholawat. Setidaknya salat-salatnya maksud Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Bahkan doa kalau tidak ditambah ucapan sholawat itu sulit dijawab. Jadi tabir Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Nah, setelah itu baru kemudian setelah secara lisan dari akidah, dari hati, keyakinan, kepercayaan yang besar kepada Rasulullah, kerinduan yang besar kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian juga secara lisan sudah diucapkan, dilafalkan karena kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian bil af'an, dengan perbuatan kita tunjukkan, melakukan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang telah dilarang. Wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh baginda Rasul itu ikuti, dan apa saja yang dilarang jauh. Dan sini tasliman di sana wa inqiyadan li awamiri wa taati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berpegang teguh, mengikatkan diri terhadap apa yang telah diperintahkan Allah dan senantiasa mentaatinya gitu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Selanjutnya adalah mengikuti thariqah yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang saja yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk di dalam dakwah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah, itu bukan semata-mata berdasarkan hawa nafsu beliau, tapi ini adalah wahyu tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghidupkan kembali Islam, istinafil hayatil islamiyah, untuk menghidupkan kembali kehidupan Islam, ikuti thariqah dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, maka yang terjadi bukan salah, tapi muter-muter. Sama seperti kita mau keluar dari sebuah arena yang luas seperti stadion begitu.
muter-muter di tengah gitu, muter di tengah, balik ke pinggir, ke tengah lagi, balik ke pinggir, tidak keluar-keluar. Itu ya seperti itu yang dilakukan oleh umat Islam, manakala dakwah-dakwah yang mereka lakukan itu tidak mengikuti petunjuk-petunjuk atau toreko-toreko yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak jelas, bahkan bisa-bisa menghasilkan suatu keputusasaan karena tidak ketemu jalannya, gitu. Tidak ketemu jalannya. Akhirnya ya sudahlah, cukup begini saja, yang penting saya baik. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam segala hal, termasuk dalam toreko dakwah ini. Ketika kita ingin mengembalikan Islam, menerapkan Islam kafah, ikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafsir Ibnu Katsir terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Inna Anis ya, terkait dengan tafsir surat Al-Ahzab ayat 21 hingga 22. Dan kebetulan memang ini ketetapan dengan Maulid Nabi. Jadi tafsir pada kajian pada hari ini ya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ya, bagaimana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi juga bagaimana kemudian ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kaum muslimin bisa mengambil contoh dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, baik itu yang disampaikan maupun juga beberapa hal yang terjadi pada masa beliau ya, khususnya pada saat terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq yang diberitakan dalam Al-Quran itu luar biasa dahsyatnya, dan para sahabat menganggap bahwa perang Ahzab itu lebih hebat daripada perang Badar maupun juga perang Uhud. Baik, alhamdulillah di ruang Zoom semakin bertambah ini yang langsung mengikuti kajian tafsir ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada peserta yang hadir di ruang Zoom untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan kajian tafsir yang barusan disampaikan oleh Ustadz Inam Anis. Baik, kami persilakan kepada peserta yang ada di ruang Zoom. Baik, ini ada pertanyaan ini Ustadz. Sejauh apa ini ya mesti mencontoh Rasulullah SAW? Karena tadi juga disampaikan oleh Ustadz Inam Anis bahwa pribadi Rasulullah itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa yang tidak sama dengan manusia. Maka kemudian lantas ada yang berpikir ya, bagaimana kita mencontoh Rasulullah sedangkan Rasulullah memiliki sifat-sifat yang utama, bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita sebagai manusia biasa jauh dari jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu pertanyaan pertama, Ustaz Anis. Mungkin bisa langsung dijawab. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tahu memang Rasulullah SAW itu memiliki banyak keistimewaan. Dengan keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu
bagaimana cara kita itu mencontoh beliau. Padahal beliau itu lebih banyak istimewa. Beliau itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu di mana beliau tugasnya adalah memberikan peringatan kepada masyarakat untuk memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia. Itu adalah sesuatu yang pasti bisa dilakukan oleh manusia. Rasulan mubasyirina wa mubasyirina mundirin li'alla yakuna 'ala nas hujjatun ba'da rasul. Jadi ketika Allah mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad, mubasyirin wa mundirin, memberikan kabar gembira, memberi peringatan, li'alla yakuna 'alan nas, agar supaya manusia tidak ada hujjah bagi manusia. Hujjatun ba'da rasul. Artinya apa yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah pasti bisa diikuti oleh umat manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat yang lain memberikan petunjuk kepada manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk bisa dilakukan oleh manusia, bisa dikerjakan oleh manusia, baik akwalnya, kemudian afalnya maupun ya ahwalnya. Jadi segala hal yang dilakukan Rasul. Memang ada yang ada perbuatan-perbuatan yang khusus bagi baginda Rasulullah SAW. Yang ini memang misalkan puasa wasol begitu ya, puasa yang tidak terputus itu hanya khusus bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi selebihnya dari itu, sebagian besar itu adalah sesuatu yang memang bisa dicontoh, bisa diikuti. Memang ada pembahasan tentang Rasulullah sebagai manusia jibiliyah, ghairu jibiliyah begitu ya. Setidaknya apakah jibiliyah maupun ghairu jibiliyah adalah sesuatu yang bisa dicontoh oleh manusia. Jadi pada dasarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diucapkan, dilakukan itu bisa dicontoh semua, gitu. Dan ketika kita mencontoh apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah mendatangkan pahala bagi kita semua. Lebih tegasnya lagi, ketika ayat wa ma atakumur ma itu kan bermakna apa saja. Wa ma atakumur rasul faquduhu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, apa saja, maka ambil. Wa manahakum anhu fantau, dan apa saja yang dilarangnya maka tinggalkan. Di al-am yabqa ala umum malam jadi dari taksis. Yang taksis itu ya yang tadi itu contohnya, termasuk nikah lebih dari 4, ya, puasa itu. Jadi selebihnya sebagian besar itu adalah sesuatu yang bisa dicontoh. Mungkin itu Ustaz jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Ustaz Inamanes terkait dengan pertanyaan yang pertama ini. Monggo silakan kalau ada pertanyaan lagi dari peserta yang ada di ruang Zoom ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari peserta yang ada di ruang Zoom. Baik, ini ada Ustaz pertanyaan lagi. Sekarang ini kan musim
molot ya kalau di Madura ya. Molotan itu Ustaz. Ada yang beranggapan bahwa sudahlah kita cukup selawat saja. Pak insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian banyak orang yang tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagaimana tadi jawaban dari pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Ustadz Aris tadi. Itu bagaimana Ustadz? Ya, terkait dengan sikap sebagian kaum muslimin yang minimalis di dalam beribadah. Minimalis dalam beribadah itu adalah sesuatu yang kurang bijak. Salah satunya contohnya tuh, ya cukuplah kita bersolawat kepada Nabi. Kan insya Allah kalau kita bersolawat kepada Nabi mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena Nabi itu adalah sahibus syafaatil udma, kan, ya pemilik syafaat. Ketika kita memperbanyak selawat kepada Nabi, berharap kita mendapatkan syafaat. Ini adalah sikap minimalis, Selawat kepada Rasulullah memang diperintahkan. Selawat kepada Rasulullah memang diperintahkan. Tapi tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya dengan selawat yang kita ucapkan ini kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibadah yang kita lakukan pun juga tidak ada jaminan bahwasanya kita pasti akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, maka jangan pernah kita bersikap minimalis di dalam beribadah. Tapi beribadahnya yang istilahnya dengan maksimalis dari sisi mutu maupun dari sisi jumlah. Jadi beribadahlah yang sempurna, yang banyak. Sholawat ia lakukan, kemudian melakukan amal-amal kebajikan itu atau apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah lakukan, termasuk perintah dakwah juga dilakukan semua. Jangan pernah memilah dan memilih. Kalau sudah sampai memilah dan memilih, kalau itu ada hubungan dengan percaya dengan tuntunan yang ini, tidak percaya dengan tuntunan yang itu, ini berisiko. Ketika berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hati, memilih nas-nas Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berisiko kekufuran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tapi kalau hanya sekedar memilih, saya mau istiqomah di dalam ini saja, itu sikap minimalis yang tidak dianjurkan. Karena kita tidak tahu kita akan dimasukkan oleh Allah, kalau seandainya dimasukkan dalam surganya Allah itu dari pintu yang mana. Setidaknya semua kemungkinan yang memiliki nilai ibadah, memiliki nilai pahala itu kita semaksimal mungkin kita lakukan. Jadi kita tidak boleh bersikap cukup dengan salawat saja, cukup dengan ngaji saja misalkan, cukup dengan menghafal Al-Quran saja, cukup dengan mendengarkan pengajian lewat YouTube saja, cukup mendengar, itu tidak bagus itu sikap seperti itu. Karena itu tadi, selain umur kita terbatas, kita dituntut untuk melakukan amal-amal kebajikan sebanyak mungkin, sementara dosa-dosa yang bisa menimpa kita itu jauh lebih banyak, itu khawatir. Karena itu selagi kita punya kesempatan, punya peluang untuk beribadah, lakukanlah semampu yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan. Cukup hanya minimalis jangan, tapi lakukanlah maksimalis. Maksimalis dari sisi jumlah maupun maksimalis dari sisi mutu. Kan begini Ustaz, daripada banyak tidak sempurna atau tidak bagus, lebih baik sedikit. Loh, jangan begitu. Perbandingan logikanya salah. Daripada sedikit tapi tidak sempurna, lebih baik banyak tapi sempurna. Begitu seharusnya. Jadi jangan kemudian bikin logika-logika terbalik.
Daripada banyak tapi tidak sempurna, lebih baik sedikit asalkan sempurna. Kalau sama-sama memperbandingkan, dibalik saja perbandingan. Daripada sedikit tidak sempurna, lebih baik banyak tapi sempurna. Nah, itu kan apa konsep-konsep yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslim. Makanya setiap kali kaum muslim melakukan amal-amal itu senantiasa memiliki nilai-nilai mutu yang tinggi, mulai dari generasi dahulu sampai generasi yang sekarang. Itu Ustaz apa yang saya sampaikan. Ya, Ustaz. Karena keterbatasan waktu ini, Ustaz ya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Oh, ya. Ini mungkin kelanjutan dari pertanyaan pertama sebenarnya. Kalau kemudian Rasulullah itu memiliki sifat yang mulia, yang kemudian manusia biasa sulit untuk mengambil menyamakan ya dengan pribadi Rasulullah, kemudian orang ingin mencoba, ya tidak usah mencontoh Rasulullah lah, yang mencontoh para sahabat ya. Bahkan mencontoh Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman maupun Ali ini juga cukup berat. Sehingga ya mencontohlah yang di bawahnya lagi dan seterusnya. Ya minimal kemudian kiai kita lah yang kita contoh. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah kemudian hal itu memang dibolehkan Ya. dari pandangan bahwa kan perintahnya Allah kan lakot kana fi Rasulillahi uswatun hasanah ya, bukan mengambil contoh dari selain Rasulullah SAW. Silakan Ustaz, penjelasannya Ustaz. Memang Rasulullah bersabda alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat-sahabat Rasulullah al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Kemudian bagaimana kalau kemudian kita mengikuti mengikuti apa yang telah dilakukan atau yang diperintahkan, yang diucapkan, yang dianjurkan oleh kiai-kiai kita. Kalau pembahasan di dalam kitab fikih terkait dengan muqallid begitu, ini terkategori muqallid am. Jadi dia mengikuti apa yang diucapkan oleh kiainya, apa yang dilakukan oleh kiainya, tanpa mengetahui dalil-dalilnya, hukum-hukum yang langsung sumbernya dari Al-Quran maupun Sunnah atau dari sahabat atau dari Rasulullah SAW, gitu ya. Ini dikategori sebagai muqallid am. Gitu. Bagaimana hukumnya dengan muqallid am ini? Muqallid am itu hukumnya boleh, gitu saja. Boleh. Jadi hanya kategorinya dia kategori yang kualitas kaum muslimin yang rendah dan berisiko. Gitu. Apalagi di zaman fitnah ini. Kita harus berhitung kiai yang seperti apa yang harus kita ikuti. Kita akan khawatir kan ya, kita khawatir kebetulan tokoh-tokoh atau kiai yang diikuti ternyata terkontaminasi atau masuk angin misalkan ya dengan kepentingan-kepentingan yang terjadi sekarang ini sangat berisiko. Makanya saya anjurkan, sekalipun itu adalah boleh sebagai muqallid am, dia percaya kepada kiainya dan dia mengikuti apa yang telah disampaikan oleh kiainya, itu adalah bagian dari muqallid am, tapi sangat berisiko melakukan satu kesalahan. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan kan ya tentu mengurangi nilai pahala itu, bahkan bisa saja menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Itu pandangan saya Ustaz terkait dengan ini. Ya. Ini karena keterbatasan waktu ya, dari panitia memang sampai jam 9 sebenarnya. Ya ini sudah lebih 10 menit ya. Baik, sebelum saya tutup kajian tafsir pada malam hari ini, ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bagi pemirsa Trunojo TV,
yang ingin ikut kajian rutin offline maupun juga nanti streaming ya yang diadakan oleh Trunojoyo TV, bisa mengklik link yang ada di deskripsi YouTube Trunojoyo TV. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anis yang berkesempatan hadir ya, dengan luar biasa tadi penjelasan beliau terkait dengan tafsir surat Al-Ahzab ayat 21 hingga 22, dan ini menambah ilmu dan takofah dari pemirsa semuanya, baik yang ada di ruang Zoom maupun pemirsa Trunojoyo TV. Juga kepada rekan-rekan yang berkesempatan hadir di ruang Zoom ini, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga kita bisa mengambil apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ibn Amanunis dalam tafsir malam hari ini. Kita ketemu di kesempatan yang lain, di kajian yang lain, dengan tema yang lain. Saya akhiri kajian malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.